Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bilhuda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, wabil khusus di hadapan guru agung kita, guru mursyid kita, Murabi Arwahina, Syekh Muhammad Abdul Ghasiful Maslul, Qaddasallahu sirah, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah dengan wasilah Abah. Dengan barokah manaqib ini, semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karma barakahnya sama Allah sebagai wasilah rohani kita marifatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri Abah dan keluarga kita, almarhum almarhumah, ibu, bapak, anak, suami, istri, saudara kita yang sudah di sisi Allah. Semoga dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah selalu memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada almarhumah semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang ketiga kita hadiahkan untuk saudara kita, keluarga kita yang hari ini sama Allah diuji sakit. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sedia kala dan kita semuanya hadir beserta anak turun kita semuanya semoga panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya Allah berlimpah melimpah, yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah, kaya berkah, anak turun kita sama Allah jadikan orang yang soleh solehah, dan kita semuanya beserta anak turun dibisahkan bisa ibadah haji, umroh, Makkah wal Madinah, termasuk murid-murid Abah yang tercatat selalu dibisahkan, selalu istiqomah dan selalu bahagia. Di sini senang di dunia, di sana senang di akhirat bahagia. Dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah ridho kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang terakhir ini yang spesial. Semoga ikhwan wal akhwat kita semuanya yang belum ketemu jodoh, ini Teh Susi dan yang lainnya, semoga diberikan jodoh yang terbaik menurut Allah. Kalau yang sudah tua jangan diamini karena kasihan juga. Amin Pak Kiai, hatur nuhun, bulan puasa semoga dikabul. Amin. Alhamdulillah. Dengan barokah manaqib, barokah Abah, Allah ridho kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada yang terhormat para wakil talqin yang hadir, penggagas manaqib online MOS seluruh dunia, Teh Susi, Teh Umi Sahid,
Bu Juni dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat dicintai Abah. Karena cintanya Abah, kita dikumpulkan ke satu majelis yang bahagia, yaitu Manaqib Online ini. Semoga kita selalu dibahagiakan, dimudahkan segala hajat kita semuanya. Allahumma amin. Ikhwan wal akhwat semuanya, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada siang hari ini menjelang sore kita telah ditakdirkan Allah dipilih guru mursyid kita untuk belajar istiqomah. Istiqomah itu berat, tapi memang butuh dipaksakan dengan niat. Tapi alhamdulillah semoga kita selalu dalam naungan istiqomah dan selalu mendapatkan keberkahannya istiqomah kita. Dengan melalui barokah mursyid, Allah tersenyum kepada kita semuanya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam Allah. Semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya, memang ini bagian riyadhah yang sangat berat. Tidak semua bisa riyadhah siang. Di sini kita kalau riyadhah yang gampang bisa dilakukan, tapi kalau riyadhah yang seperti ini itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Bagi yang niat, meskipun susah pasti gampang. Bagi yang tidak niat, kalau memang gampang, kalau tidak ada niat, pasti susah. Maka semoga saja kita ini digampangkan sama Allah, dimudahkan segala urusan kita, digampangkan urusan kita, umur kita pun selalu memberikan keberkahan. Allahumma amin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Saya mau ngomong apa ini? Tapi bisa didengar ya, Teh Susi ini. Umi Said bisa didengar ya? Iya Kiai, semua dengar alhamdulillah. Jelas. Ya sudah. Tadi saya nyantai-nyantai nggak ada yang tidak ada komentar, takutnya nggak terdengar. Sudah. Kita sering melihat orang kalau pagi jam 2 itu bisa bangun ke pasar. Kalau di Jawa itu ada kalimat orang melijo. Dia istilahnya kulaan di pasar bumbu atau sembako macam-macam di situ. Jam 2 pagi dini hari itu berangkat ke pasar. Itu dia belanja ini, belanja itu semua, terus habis subuh dijanjakan, dijual entah itu ke perumahan, entah di kampung-kampung. Pertanyaannya, kenapa orang itu jam 2 pagi dini hari bisa bangun, terus berangkat ke pasar? Jawabannya satu, karena niat kepingin uangnya tambah dengan wasilah kerja. Karena niat. Yang kedua, karena perutnya kenyang. Kadang-kadang orang habis subuh, kadang Sabtu pagi atau Minggu pagi orang jogging, lari pagi. Sampai dari yang 1 kilometer sampai 2 kilo, sampai ada yang kuat 7 kilometer, lari pagi. Kenapa kok kuat? Karena perutnya ada isinya. Dan ada motivasi ingin sehat. Tapi ketika kenapa ada orang, ada azan, katakan ada azan subuh, kenapa tidak bisa berangkat untuk sholat subuh? Kenapa ketika ada azan zuhur tidak bisa sholat zuhur? Kenapa orang ketika ada azan asar tidak bisa sholat asar? Karena bukan perutnya yang lapar, kalau perutnya kenyang. Justru kalau semakin kenyang, orang justru tidak bisa bangun, ngantuk. Kita saja ini, kenapa kita bisa seperti ini? Karena perut kita lapar. Nah, apa yang mengakibatkan orang tidak bisa sholat? Karena jiwanya ringkih dan lapar.
Makanya Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ada panggilan. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa Ramadan sebagaimana umat-umat sebelumnya. Sebagaimana pada umat-umat sebelumnya itu juga ada perintah puasa. Agar apa? La'allakum tattaqun, taqwa. Allah kalimatnya memberikan kalimat aman, iman. Artinya orang bisa sholat itu basicnya iman. Orang bisa tersenyum lebar, senang, itu faktor iman. Orang bisa dermawan, ahli sedekah, itu karena faktor iman. Orang bisa lama di sajadah berzikir kepada Allah, itu pun faktornya iman. Orang bisa puasa Ramadan, itu pun faktornya iman. Orang bisa baca Quran, itu pun faktornya iman. Jadi faktor iman penting. Apa iman itu? Modal. Allah kasih proyek. Ada proyek sholat 5 waktu, ada puasa Ramadan, ada zakat fitrah, zakat mal, ada haji. Ini yang umum. Ini proyek Allah. Dan banyak orang tidak bisa membeli proyek itu semua. Contoh saja sekarang di bulan Ramadan, itu lebih banyak orang yang tidak puasa Ramadan dibandingkan yang puasa Ramadan. Kenapa? Karena banyak orang tidak memiliki modal iman. Maka kita sama guru mursyid dididik kita, dibimbing. Supaya apa? Murid-murid Abah itu punya iman. Supaya murid-murid Abah punya modal iman. Kalau sudah punya modal iman, otomatis murid-murid Abah pasti membeli proyek-proyek Allah. Mungkin ada yang bertanya, gimana ketika ada orang yang wiritan setelah sholat? Apakah itu bagian dari menguatkan iman? Tidak. Ada orang wiritan astaghfirullahaladzim li wa huquqi wajibati alayya wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa yushkir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya abdus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata dar salam tabarakta rabbana fatahal jadal jalal arkam. Baca ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul falaq, qul nas. Apa itu bagian dari menguatkan iman? Tidak. Harus dibedakan. Di situ setelah itu ada astaghfirullahaladzim 3 kali, terus afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Di situ ada kalimat nawaitu taqurban ilallah. Aku niat mendekatkan diri kita kepada Allah. Afdhalu dzikri dengan apa? Afdhalu dzikri dengan afdhalnya zikir. Fa'lam, ketahuilah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu, ketahuilah bahwa afdhalnya dzikir yaitu kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya sekarang, apakah ketika orang nawaitu taqarruban ilallah afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha itu bagian sudah niat? Belum. Memang secara umum itu niat, tapi belum niat. Itu motivasi kita diingatkan sebetulnya. Afdhalnya orang mendekatkan dirinya kepada Allah itu yaitu harus dikuatkan imannya dulu. Apa untuk menguatkan iman? Sebagaimana tadi sudah dijelaskan fa'lam annahu la ilaha illallah. Untuk menguatkan iman itu afdhalnya zikir, yaitu kalimat la ilaha illallah. Cuman kadang-kadang orang tidak mau memperdalam kalimat la ilaha illallah. Maka sama guru mursyid itu ditangkap kalimat itu. Sesungguhnya menguatkan iman itu sebagaimana hadis Rasul, jadidu imanakum
bikasratin qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu wahai sahabat dengan memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi untuk menguatkan iman itu yaitu menguatkan dengan memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau masih afdhalul dzikri falam anau nawaitu taqarruban ilallah afdhalul dzikri falam, itu masih belum niat. Itu motivasi. Makanya banyak orang zikirnya kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang sudah ngucap nawaitu taqarruban ilallah afdhalul dzikri falam annahu la ilaha illallah hayyum maujud, la ilaha illallah hayyun baq, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman dibaca 3 kali langsung doa. Terus pertanyaannya, mana afdolnya? Tidak ada afdolnya, karena dia mengatakan dengan 3 kali sudah bagian dari afdol. Tapi kalau kita tidak, afdolnya zikir la ilaha illallah itu untuk menguatkan iman. Maka jumlahnya ditata sama guru mursyid. Sedikitnya jangan kurang dari 165, bukan 33. Sedikitnya zikirnya 165. Andaikan 164 itu masih dihitung 3, bayangkan. Apalagi orang cuma zikirnya 3 kali. Kita sama guru mursyid diajari dengan zikir la ilaha illallah yang telah ditancapkan dengan basyaratnya, ditalkinkan, dihujamkan ke relung jiwa. Jumlahnya minimal, batasan minimal, bukan banyak, minimal. Jangan kurang dari 165, lebih banyak, lebih baik. Untuk apa itu? Untuk menghidupkan jiwa yang tadinya mati. Orang sholat kalau hatinya tidak ingat Allah itu mati. Orang yang ibadahnya cepat-cepat tanpa ingat kepada Allah itu mati. Maka sama guru mursyid ditancapkan zikir la ilaha illallah untuk menyehatkan jiwa. Untuk apa? Menyempurnakan syariatnya lewat ibadah raga, yaitu namanya ibadah syariat. Sholat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu bagian ibadah raga. Puasa Ramadan tidak makan, tidak minum, tidak jima di siang hari, yang terikat nikah di siang hari, suami istri, itu pun ibadah raga. Supaya kuat itu semua, maka harus ditempel dengan iman. Ini hebatnya guru mursyid kepada kita. Jadi orang zikir tanpa guru belum tentu, itu belum menguatkan iman. Kalau sudah digurukan, sebagaimana Quran mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanyakan soal zikir jika tidak paham. Zikir apa ini? Zikir supaya kuat iman. Ini buat guru orang yang ahli, gitu loh. Bukan bertanya sama buku, bukan bertanya sama Quran, bukan bertanya sama hadis, bukan. Quran dan hadis ini sebagai referensinya kepada orang yang sudah menjalankan Quran dan hadis sebagaimana hadis Rasul, sabda Rasul, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.